Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria, Prodi Ekonomi Pembangunan dan MK Ekonomi Pertanian. Baiklah, di sini saya akan meresum tugas ekonomi pertanian. Yang pertama, perbedaan mengenai ekonomi pertanian konvensional dengan ekonomi pertanian modern. Bisa dikatakan saat ini, pertanian konvensional lebih banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Sedangkan pertanian modern lebih banyak dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Perbedaan sistem pertanian berpengaruh terhadap produktivitas hasilnya. Produktivitas untuk pertanian konvensional dan pertanian modern berbeda karena input yang digunakan untuk pertaniannya berbeda pula. Salah satu perbedaan input bisa dilihat dari sudut alat mesin pertaniannya. Pada pertanian konvensional, alat-alatnya yang digunakan masih sederhana, seperti cangkul, sabit, kerbau untuk membajak, tenaga kerja manusia untuk menanam dan memanen serta untuk mengelola pasca panennya. Sedangkan dalam pertanian modern, yang digunakan sudahlah modern. Misalnya untuk menanam maupun memanen sudah menggunakan mesin yang canggih. Selain alat dan pertanian, perbedaan input juga dapat dilihat dari konsep pertanian yang dijalankan. Pada pertanian modern juga lebih identik dengan konsep pertanian organik dan berkelanjutan. Sedangkan pertanian konvensional lebih identik dengan pertanian non-organik. Walaupun terdapat beberapa petani konvensional yang menerapkan pertanian organik, namun pada negara berkembang keberadaannya masih terbilang sedikit. Terdapat beberapa dampak positif maupun negatif dari pertanian organik dan pertanian konvensional. Pada pertanian konvensional, ketahanan hasil produksinya hanya berlangsung dalam jangka pendek. Hal tersebut menyebabkan suatu negara bisa sangat bergantung pada impor karena ketersediaan dan keberlanjutan pertanian tidaklah dihiraukan. Ya, langsung saja selanjutnya. Analisis pembuatan strategi atau solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pertanian. Yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kesuburan tanah, belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Menurut saya bahwa negara yang memiliki sumber daya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Bidang pertanian di Indonesia rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan masa lama karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Yang kedua, daya dukung kurang. Produksi belum mencukupi karena rata-rata petani Indonesia dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang optimal. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi terhadap industri pertanian, baik program studi terkait dengan pengelolaan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan pertanian, teknik pengelolaan pasca panen, dan teknik produksi untuk produk jadi serta menjadi tata niaga hasil pertanian. Yang selanjutnya, analisis perbedaan pembangunan pertanian di negara berkembang dan negara maju. Di sini saya akan jelaskan di negara maju.
Negara maju biasanya memiliki pendapatan nasional bruto atau per kapita tinggi, juga memiliki angka pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Tingkat kematian bayi juga rendah karena dipengaruhi oleh kemajuan dan bidang kedokteran. Negara maju juga bisa dilihat dari standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang maju dan ekonomi merata. Ini berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Dilansir dari Encyclopedia, pada tahun 2015, negara maju mempunyai perencanaan yang lebih fleksibel dan relatif dari tahun ke tahun. Pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi yang mendasar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan di negara berkembang, istilah negara berkembang digunakan untuk menjelaskan suatu negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material yang rendah. Biasanya indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal. Lalu infrastruktur yang relatif belum maksimal pembangunannya. Daya saing dengan negara-negara lain di pasar internasional rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa ciri yang masuk dalam kategori negara berkembang, seperti pertanian tradisional yang merupakan faktor produksi primer. Industri belum berkembang jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, besaran pendapatan dalam suatu negara yang rendah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya resum dari tugas ekonomi pertanian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.